Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Wahyudi selaku dosen mata kuliah Peradilan Agama Islam di Indonesia dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Marat Solihah NIM akhir 146 akan ditemani oleh Dona Febriantika dengan NIM akhir 147 dan Sri Wahyuni dengan NIM akhir 173. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai tata cara berperkara pada Badan Peradilan Agama atau Mahkamah Syariah. Penjelasan pertama yakni mengenai pengertian dan sumber hukum formil peradilan agama dan Mahkamah Syariah. Mengenai pengertian hukum formil peradilan agama. Hukum formil adalah hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material atau dengan sebutan lain hukum acara. Mengenai hukum formil yang berlaku di pengadilan agama disebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana bunyinya hukum acara yang berlaku pada badan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dengan undang-undang ini. Dari ketentuan pasal tersebut, maka hukum yang berlaku di pengadilan agama sama dengan hukum yang berlaku di pengadilan negeri, yakni HIR atau RBG. Berlakunya HIR atau RBG sendiri tidak untuk semua perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama, namun hanya berlaku atas perkara yang hukum acaranya belum diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terutama terhadap perkara yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka aturan hukum acara yang terdapat dalam HIR RBG tidak berlaku di lingkungan peradilan agama. Adapun perkara yang hukum acaranya sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah suatu perkara yang lingkupannya itu pada perkara perceraian dengan alasan syiqaq ataupun alasan zina. Dalam pengertian lain, hukum formil merupakan hukum yang menunjukkan cara mempertahankan atau menjalankan peraturan-peraturan itu, dan dalam perselisihannya maka hukum formil itu menunjukkan cara menyelesaikan di muka hakim. Sumber hukum acara peradilan agama diantaranya seperti yang pertama HIR atau RBG, yakni hukum acara perdata yang berlaku bagi peradilan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1910 yang telah diganti dengan UU Nomor 4 Tahun 2004. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan yang lainnya. Kemudian ada juga mengenai sumber hukum utama dari hukum materi peradilan agama, seperti yang pertama, hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 dan yang lainnya. Kemudian mengenai Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah adalah peradilan syariat Islam yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional sebagai lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan Qonun Peradilan Syariat Islam dan dalam wilayah Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah Syariah bebas dari pengaruh pihak manapun, karena itu merupakan salah satu ciri kekuasaan kehakiman di Indonesia. Serta Mahkamah Syariah merupakan pengembangan dari peradilan agama yang telah ada. Mahkamah Syariah sendiri sebagai lembaga peradilan syariat Islam yang merupakan pengembangan dari peradilan agama. Maka asas umum yang paling krusial pada peradilan agama juga terdapat pada lembaga peradilan ini, yakni seperti asas personalitas keislaman.
sebenarnya tak berbeda jauh dengan peradilan agama. Mahkamah Syariah memang bentuk dari peradilan agama, namun hanya terdapat di Provinsi Aceh. Hal tersebut telah dijelaskan dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Nangro Aceh Darussalam. Dibentuk untuk menjalankan peradilan syariat Islam di Provinsi Nangro Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Beberapa sumber hukum Mahkamah Syariah. Yang pertama yakni ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keislaman di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Yang kedua yakni mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Yang ketiga yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan yang lainnya. Selanjutnya adalah gugatan dan permohonan pada peradilan agama di Indonesia. Peradilan agama memiliki peranan penting dalam masalah hukum yang terkait di negara ini, salah satunya dalam menangani masalah perdata. Jika tidak ada peradilan agama, entah apa yang terjadi dengan suatu negara tersebut. Yang jelas, pemerintahan yang berjalan tidak akan seimbang. Akan banyak sekali kekacauan yang terjadi dan tidak akan bisa dikondisikan dengan waktu yang singkat. Dalam suatu perkara, tentunya ada dua pihak yang saling menggugat dan digugat, serta ada yang meminta haknya atau pemohon yang sering kita dengar dengan istilah permohonan. Dalam menghadapi masalah perdata, seseorang yang menghadapi masalah bisa mengajukan surat gugatan perdata kepada pengadilan setempat. Surat gugatan perdata dan surat permohonan dibuat oleh pengacara atau kantor advokat yang ditunjuk oleh orang berperkara dan yang telah diberi kewenangan oleh yang bersangkutan. Surat ini merupakan permohonan dari pihak penggugat kepada pengadilan untuk menyelenggarakan persidangan antara pihak penggugat dan tergugat terkait kasus yang menimpa pihak penggugat. Sedangkan surat permohonan merupakan surat untuk memperoleh hak-hak atau kerugian yang harus ditanggung oleh tergugat. Baik, selanjutnya yaitu pembuatan surat gugatan dan permohonan. Yaitu yang pertama, gugatan harus diajukan secara tertulis oleh penggugat atau kuasanya yang bagi yang buta huruf dapat mengajukan secara lisan. Surat gugatan harus memuat diantaranya itu yang pertama, identitas para pihak seperti nama lengkap, gelar alias julukan, bin atau binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan statusnya sebagai penggugat atau tergugat. Yang kedua yaitu posita atau position, fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi di antara kedua belah pihak. Dan yang ketiga, petita atau petitum, yaitu isi tuntutan. Untuk surat permohonan tidak jauh beda dengan isi dari surat gugatan, yaitu identitas, petita, dan posita. Hanya saja pada surat permohonan tidak ada dijumpai kalimat berlawanan dengan duduk perkaranya dan permintaan membayar biaya perkara kepada pihak lain. Kelengkapan dari surat gugatan atau surat permohonan diantaranya yaitu yang pertama, surat permohonan atau gugatan tertulis kecuali bagi yang buta huruf yang mana menyampaikan kepada kuasanya atau pada pengajuan agama ketua hakim serta pada kasus gugatan cerai. Surat gugatan atau surat permohonan yang dibuat sendiri atau lewat kuasanya ditunjukkan ke pengadilan yang berwenang. Yang kedua yaitu fotokopi identitas serta KTP. Yang ketiga, force code biaya perkara, dan bagi yang miskin dapat mengajukan dispensasi biaya dengan membawa surat keterangan miskin dari kelurahan atau kecamatan. Keempat, surat keterangan kematian untuk perkara waris. Yang kelima, surat izin dari komandan bagi TNI atau Polri, surat atasan bagi PNS untuk perkara poligami. Yang keenam, surat persetujuan tertulis dari istri atau istri-istrinya untuk perkara poligami. Yang ketujuh, surat keterangan penghasilan untuk perkara poligami. Yang kedelapan, salinan atau fotokopi akta nikah untuk perkara gugat cerai, permohonan cerai, gugatan nafkah, istri, dan lain-lain. Yang kesembilan, salinan atau fotokopi akta cerai untuk perkara nafkah, iddah, gugatan tentang mut'ah. Yang ke-10, surat keterangan untuk bercerai dari kelurahan. Selanjutnya yaitu isi dan ciri-ciri surat gugatan dan permohonan. Yang pertama, isi dan ciri-ciri permohonan. Dalam membuat permohonan pada dasarnya memuat satu yaitu identitas pemohon, yang kedua uraian kejadian yaitu posita seperti yang saya jelaskan, fakta-fakta kejadian. Yang ketiga permohonan, petitum yaitu tuntutan di dalamnya itu apa. Baik, yang kedua adalah pemohon merupakan kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain. Ciri dari volunteer diantaranya yang pertama, masalah yang diajukan berisi kepentingan sepihak. Yang kedua, permasalahan yang diselesaikan di pengadilan biasanya tidak mengandung sengketa. Yang ketiga, tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang dijadikan lawan. Baik, yang kedua, isi
ciri dan ciri-ciri gugatan. Yang pertama, isi gugatan secara garis besar memuat hal-hal yang pertama, identitas para pihak. Identitas para pihak meliputi nama, alamat, dan umur, pekerjaan, agama, dan kewarganegaraan. Lalu yang kedua, uraian kejadian, yaitu posita berisi uraian kejadian atau fakta-fakta yang menjadi dasar adanya sengketa yang terjadi dan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan. Posita juga disebut fundamentum patendi, yaitu permohonan atau petitum. Petitum atau tuntutan berisi rincian apa saja yang diminta dan diharapkan penggugat untuk dinyatakan dalam putusan penetapan kepada para pihak, terutama pihak tergugat dalam putusan perkara. Ciri-cirinya dari gugatan diantaranya, yang pertama, ada pihak yang bertindak sebagai penggugat dan tergugat. Yang kedua, pokok permasalahan hukum yang diajukan mengandung sengketa diantaranya para pihak. Selanjutnya, tata cara pengajuan gugatan dan permohonan. Yang pertama, tahap persiapan. Sebelum mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, pihak berperkara. Setiap orang mempunyai kepentingan dapat menjadi pihak dalam berperkara di pengadilan. Yang kedua, kuasa. Pihak yang berperkara di pengadilan dapat menghadapi dan menghadiri pemeriksaan persidangan sendiri atau mewakilkan kepada orang lain untuk menghadiri persidangan ke pengadilan. Yang ketiga, kewenangan pengadilan. Kewenangan relatif dan kewenangan absolut harus diperhatikan sebelum membuat permohonan atau gugatan yang diajukan ke pengadilan. Yang kedua, tahap pembuatan permohonan atau isi gugatan. Permohonan atau gugatan pada prinsipnya secara tertulis, namun para pihak tidak bisa dibaca tulis, yaitu bagi orang-orang yang buta huruf. Permohonan atau gugatan dapat dilimpahkan kepada hakim untuk disusun permohonan gugatan, kemudian dibacakan dan diterangkan maksud dan isinya kepada pihak, kemudian ditandatangani oleh ketua pengadilan hakim yang ditunjukkan berdasarkan pasal 120 HIR. Yang ketiga, tahap pendaftaran permohonan atau gugatan. Setelah permohonan atau gugatan dibuat, kemudian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama yang berwenang memeriksa dengan membayar biaya para panjar perkara. Selanjutnya yaitu tahap pemeriksaan permohonan atau gugatan. Pada hari sidang telah ditentukan apabila satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir, maka persidangan dan menetapkan hari sidang berikutnya kepada yang hadir. Diperintahkan menghadiri sidang berikutnya tanpa dipanggil, dan yang tidak hadir dilakukan pemanggilan sekali lagi. Dalam praktik, pemanggilan pihak yang tidak hadir dilakukan maksimal 3 kali apabila yang pertama, penggugat tidak hadir, maka gugatan gugur. Yang kedua, apabila terdapat beberapa tergugat yang hadir dan ada yang tidak hadir, pemeriksaan tetap dilakukan, dan kepada yang tidak hadir dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri. Lalu yang ketiga, penggugat dan tergugat hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya, yaitu proses penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian perkara pada pengadilan agama dan mahkamah syariah. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penggugat yaitu, yang pertama, mengajukan gugatan secara tertulis ataupun lisan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah. Yang kedua, gugatan itu diajukan kepada pengadilan agama atau pada mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Nah, bila tempat kediaman tergugat itu tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Kemudian yang ketiga, membayar biaya perkara. Bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma. Kemudian yang keempat, penggugat dan tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan agama atau mahkamah syariah. Kemudian proses penyelesaian perkara. Yang pertama, penggugat mendaftarkan gugatan ke pengadilan agama atau mahkamah syariah. Yang kedua, penggugat dan tergugat dipanggil oleh pengadilan agama atau mahkamah syariah untuk menghadiri persidangan. Kemudian tahap persidangan yaitu pertama, pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi. Nah, yang kedua, apabila mediasi itu tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan, jawaban dan jawab-menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab-menjawab sebelum pembuktian itu, tergugat dapat mengajukan gugatan
perceraian konvensi atau gugatan balik. Kemudian putusan pengadilan agama atau mahkamah syariah atas gugatan tersebut, yaitu yang pertama, gugatan dikabulkan apabila tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama atau mahkamah syariah tersebut. Kemudian gugatan ditolak, penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama atau mahkamah syariah tersebut. Yang ketiga, gugatan tidak diterima, penggugat ini dapat mengajukan permohonan baru. Yang ketiga, setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, kedua belah pihak dapat meminta salinan putusan. Kemudian apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan objek sengketa, kemudian tidak mau melaksanakan secara sukarela, maka dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah.